Didirikannya Khilafatul Muslimin bertujuan melanjutkan perjuangan negara Islam Indonesia atau NII, atau lebih dikenal sebagai Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo. Atas dasar itulah, mereka pun melakukan kaderisasi ideologi kehalifaan yang dianggap bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. Dia menggunakan buku Kartosuwiryo sebagai panduan. Setelah berdiri 25 tahun, Khilafatul Muslimin memiliki pengikut lebih dari 14.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi sangat berbahaya karena terus terang saja bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah organisasi yang mengusung ideologi khilafah atau sistem khilafah yang tentu saja bertentangan dengan ideologi bangsa kita, yaitu ideologi Pancasila. Di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau Amirul Mukminin. Apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar, sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Nggak boleh ya, membuat gerakan-gerakan untuk menentang, melawan, nggak boleh. Mengangkat senjata nggak diperkenankan. Hasan Baraja selaku Khalifah dibantu 3 Amir Daulah. Kemudian Hasan Baraja membawahi seluruh wilayah Nusantara, meliputi Amir Daulah wilayah Jawa, Amir Daulah wilayah Sumatera, membawahi juga Kalimantan dan Amir Daulah wilayah Indonesia Timur. Didirikannya Khilafatul Muslimin bertujuan melanjutkan perjuangan negara Islam Indonesia atau NII, atau lebih dikenal sebagai Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo. Atas dasar itulah, mereka pun melakukan kaderisasi ideologi kehalifaan yang dianggap bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. Dia menggunakan buku Kartosuwiryo sebagai panduan. Setelah berdiri 25 tahun, Khilafatul Muslimin memiliki pengikut lebih dari 14.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu untuk menjadi warga Khilafatul Muslimin, seorang harus memiliki dan harus lebih dulu baiat oleh Khalifah atau Amir Daulah kewilayahan. Apabila sudah dibaiat, baru dinyatakan resmi menjadi warga Khilafatul Muslimin dan kemudian akan diberikan nomor induk warga serta kartu tanda warga dari Khalifah atau Amir Daulah. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta bahwa pengurus organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mewajibkan anggotanya membayar iuran melalui infak setiap hari. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait dengan tata cara masuk ormas Khilafatul Muslimin. Anggotanya diberi buku ajaran Kartosuwiryo yang berisi pendiri negara Islam Indonesia. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, pertama-tama orang yang akan mendaftar akan diminta untuk bersumpah atau baiat. Kemudian warga-warga ini setelah mereka dibaiat akan diberikan buku saku. Buku saku ini adalah latar belakang tegaknya Khilafatul Muslimin. Hengki menjelaskan buku saku itu berisikan ajaran-ajaran yang disebarkan oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo merupakan pendiri gerakan Darul Islam, negara untuk mendirikan NII yang berlandaskan sistem syariah. Sebelumnya Polda Metro Jaya. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami orang NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Ternyata bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan Khilafatul Muslimin, setelah ditangkap kurang lebih 10 hari yang lalu dan banyak anggota-anggota beliau ditangkap dan bukti-bukti yang dikumpul oleh kepolisian, ternyata bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja itu ingin melanjutkan negara Islam Indonesia, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Dan ini hal yang menyedihkan, karena kita akan membuka sebuah sejarah kelam bagaimana Kartosuwiryo ketika memproklamirkan negara Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, itu hanya menjadikan Indonesia ini sebagai ladang perseteruan dan pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Seperti kita tahu bahwa ketika Kartosuwiryo mendirikan negara Islam, perang antara pengikut Kartosuwiryo yang disebutnya Tentara Islam Indonesia dengan TNI begitu melelahkan
dan telah memakan banyak korban. Demikian pula di Sulawesi Selatan, Tentara Islam Indonesia pimpinan Kahar Musakar juga itu menyebutkan sebagai pelanjut daripada Darul Islam Kartosuwiryo, dan itu bukan main bagaimana situasi dan kondisi masyarakat di masa-masa itu. Cerita-cerita daripada orang-orang yang menjadi saksi sejarah, banyak orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, petani tidak bisa bertani dengan tenang, pendidikan terbengkalai, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Itu adalah sekelumit dari sekian peristiwa-peristiwa yang menyelimuti ketika Kartosuwiryo memproklamirkan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Dan ternyata bahwa setelah sekian puluh tahun Darul Islam itu kemudian diberantas, ternyata secara organisasi, secara de facto, secara de jure memang sudah tidak ada, tetapi ideologinya ternyata menjangkiti generasi dari masa ke masa. Terbukti bahwa pikiran-pikiran Kartosuwiryo hari ini masih eksis dengan berdirinya Khilafatul Muslimin, yang mana salah satunya menjadikan pemikiran Kartosuwiryo, buku-buku Kartosuwiryo sebagai rujukan dan referensi. Itu artinya apa? Bahwa yang namanya pemikiran, yang namanya ideologi memang susah untuk kemudian dimatikan. Dan ini adalah sebuah pekerjaan besar bagi para penentu kebijakan di pusat dalam mengambil langkah-langkah agar tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Memang tantangan ke depan adalah tantangan dari kelompok-kelompok yang ingin menggugat ideologi negara dengan membawa paham-paham transnasional yang diimpor dari luar. Dan ini harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa kemudian Khilafatul Muslimin yang sudah dibersihkan, sudah dibekukan, dan beberapa pengurus sudah ditangkap, bukan berarti bahwa pemikiran dan ideologi itu terhenti. Apalagi seperti diberitakan oleh kepolisian bahwa ternyata mereka telah memiliki kurang lebih 14.000 anggota di seluruh Indonesia. Bukan jumlah yang kecil. Bukan jumlah kecil 14.000 anggota yang telah dibaiat. Karena untuk menjadi anggota mereka harus berbaiat, dan dia juga telah membangun sebuah sistem pendidikan yang eksklusif, sistem pendidikan yang tidak mengikuti undang-undang sistem pendidikan nasional. Demikian pula membangun pesantren yang tidak mengikuti undang-undang tentang pesantren. Artinya mereka memang sedang mempersiapkan sebuah agenda politik tertentu yang berseberangan dengan ideologi negara, apalagi dengan terang-terangan merujuk pemikiran-pemikiran buku-buku Kartosuwiryo yang nyata-nyata sebagai sebuah gerombolan pemberontak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah perjuangan yang berbaju agama. Dan terbukti Hasan Baraja ternyata adalah pengikut daripada pemikiran Kartosuwiryo.